Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihan Nazain, NIM 420 335 1035. Saya dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dari kelas Pendidikan IPA B. Di sini saya akan membahas tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cuplikan cerita singkat yang memiliki daya tarik karena ada kandungan humor yang membuat orang terkesan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Di dalam penulisan teks anekdot, sang penulis juga tidak melampirkan kisah yang terperinci. Oleh karenanya, teks anekdot menjadi hanya ditampilkan pada bagian yang hanya memiliki dampak jangka pendek. Teks anekdot sendiri memiliki sifat yang lucu, menghibur, dan tentunya disesuaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, topik yang dibicarakan dalam teks anekdot merupakan topik yang spesifik atau khusus dan seringkali berangkat dari pengalaman pribadi. Ciri-ciri teks anekdot yaitu 1. Memiliki kemampuan untuk menghibur serta membuat orang tertawa. Oleh karenanya, teks anekdot disertai dengan beragam kisah lucu atau humor. 2. Sebuah teks anekdot memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, sebuah teks anekdot adalah rangkaian kisah yang memiliki sifat menyindir, dan dalam beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Yang keempat, sebuah teks anekdot seringkali menyasar kepada orang penting. Hal itu disebabkan tidak adanya aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. Hal ini menjadikan teks ini biasa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang kelima, ciri khas teks anekdot adalah fleksibilitas untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Yang keenam, dalam sebuah kisah cerita yang disajikan sangat mirip dengan dongeng, orang yang hendak menulis membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Struktur teks anekdot yaitu adanya abstrak, memiliki orientasi yang jelas dan berisi awal kejadian suatu cerita, krisis dan penjelas utama masalah dari teks, reaksi sebagai pelengkap suatu cerita, kode yang disampaikan dapat dipercaya, adanya abstrak, memiliki orientasi yang jelas dan berisi awal kejadian suatu cerita, krisis dan penjelas utama masalah dari teks, reaksi sebagai pelengkap suatu cerita. Tujuan penulisan teks anekdot sebagai sarana hiburan, membangkitkan tawa pembaca, sebagai sarana untuk mengkritik. Contoh dari teks anekdot yaitu percakapan Amar dengan Amir. Amar, Mir, ternyata banyak politis di negeri kita yang sudah kaya raya. Amir, kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Mar. Amar, saking kayanya mereka sampai mampu membeli baju termahal se-Indonesia. Amir, baju termahal di Indonesia, baju apa itu? Amar, ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Amir, kok malah gitu? Kok malah baju tahanan KPK? Amar, iyalah, coba saja kamu pikir seorang politis minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Amir, oh maksud kamu gitu toh, baru ngerti aku. Pada contoh teks anekdot di atas, secara jelas percakapan itu membicarakan topik yang spesifik, yaitu KPK, sebuah lembaga pemberantas korupsi di Indonesia. Anekdot tersebut juga tidak memberikan detail, sehingga akibat dari percakapan tersebut hanya berjangka pendek.
Jangan terkecoh dengan cerita humor yang banyak pula beredar luasan di pasaran. Cerita humor yang berbentuk novel atau komik biasanya berisi detail sehingga dampak dari cerita tersebut berjangka panjang. Selain itu, biasanya cerita tersebut dibuat agar para pembaca merasa termotivasi atau pencerita sengaja membagi pengalamannya kepada orang lain. Dalam cerita humor, tidak semua unsurnya berdasarkan pengalaman pribadi atau fakta. Mudahnya cerita bisa dibuat-buat atau hanya bualan saja. Demikian penjelasan dari pola penulisan teks anekdot. Pada umumnya, seorang penulis memiliki 3 tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca, mulai dari membangkitkan tawa membaca sebagai sarana hiburan dan tentunya sebagai sarana untuk mengkritik. Semoga penjelasan teks anekdot dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Muflihan Najain. Sekian dari saya Muflihan Najain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.